البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Ar-Ra'iyah yang berisikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Al-Firqatun Najiyah, akidah At-Taifah Al-Mansurah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-21, yaitu berkaitan masalah sifat nuzul bagi Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap harinya pada sepertiga malam terakhir. Itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana turunnya wallahu a'lam. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan seperti orang-orang al-mufawwidhah. Ketika ditanya maknanya apa, wallahu a'lam. Jadi al-mufawwidhah itu bedanya, mereka makna aja nggak ngasih tahu gitu loh. Berarti nuduh Al-Quran dan Sunnah itu nggak ada maknanya gitu loh. Malah parah kan. Ketika Allah Ta'ala mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Allah Ta'ala berarti punya tangan. Tangan itu maknanya apa? Wallahu alam katanya. Kata orang-orang al-mufawwidhah. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan tangan itu maknanya apa? Tangan yang hakiki, yang ada wujudnya, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Bedanya itu. Jadi kalau Ahlus Sunnah itu yang diserahkan kepada Allah Ta'ala itu kaifiyahnya, bentuknya, bagaimananya. Adapun makna, netapkan atau tidak? Netapkan, itu Ahlus Sunnah. Mafhum? Berarti konsekuensinya pemahaman al-mufawwidhah ini, Al-Quran nggak ada maknanya, As-Sunnah nggak ada maknanya, berarti parah gitu loh. Mafhum? Nah, kita lanjutkan lagi. Kata beliau, halaman 21 tengah itu, wa bidza ja'al khabar, dengan inilah datang hadis. Khobar itu maksudnya adalah bisa masuk dalam hadis, ya kan, asar. Naam. As-sahih, yaitu khobar yang sahih an Rasulillah SAW, misal hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu fil Muslim. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fis Sahihain. Dan seperti hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahihain. Wa ja'a an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan datang juga dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairuhu, nah, wa ghairihi, dan juga yang lainnya. Wa dzakara Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan kama fi Mukhtasar As-Sawa'iq, sebagaimana dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, tapi ada mukhtasarnya, ada ringkasannya. Annahu jaa'a an samaniyatin wa ishrina sahabiyan, masyaallah. Bahwasanya hadis seputar nuzul ini datang, jumlahnya enggak sedikit loh ya. Jumlahnya 28 dari sahabat. Ja'a an samaniyatin wa ishrin sahabiyan, datang dari 28 sahabat. Fahiya ahadits mutawatirah, yang mana hadis-hadis itu semuanya mutawatirah. Ahlu bid'ah wad dhalal enggak punya celah lagi. Kata mereka, yang mereka tolak kan hadis ahad. Ini mutawatir ini. Sudah mutawatir pun ada yang menolak itu loh. Paham ya? Kalau Ahlus Sunnah kan mau mutawatir atau ahad selama itu sahih diterima. Paham ya? Biasanya orang-orang HTI Hizbut Tahrir itu biasanya mereka menolak hadis ahad karena mereka aklaniyun. Jadi aklaniyun itu patokannya, aklaniyun itu kalau hadis itu harus datang dari banyak sahabat baru diterima. Mutawatir namanya. Kalau datang dari satu sahabat, dua sahabat, mereka enggak terima karena hadis ahad. Jadi mereka menolak khabar ahad. Nah, dibantah dengan logika. Sekarang kalau puasa Ramadan, kemudian ketika menanti berbuka, begitu adzan satu orang Allahu Akbar, mereka langsung buka kan? Baru satu orang padahal. Kalau misalnya menurut kaidah mereka nunggu dulu 10 orang adzan baru buka gitu ya. Kalau mau masuk logika lo ya. Kan baru satu orang yang adzan kan? Mereka buru-buru. Katanya enggak nerima khabar ahadnya, satu orang adzan udah buka katanya. Nah, sebenarnya enggak bisa, terbantah sebenarnya. Kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima khabar yang ahad dan yang mutawatir selama itu sahih. Nah, kita lihat berikutnya. Waqad fassara al-mubtadi'ah an-nuzul bi annahu nuzulul amri au nuzulul malaki. Lihat ini. Au nuzulur rahmah. Rusaknya pemikiran mereka. Dan sungguh al-mubtadi'ah telah menafsirkan nuzul itu, yang turun itu katanya pertama, nuzul amri, yang turun itu perintahnya. Jadi seperti malam terakhir yang turun itu bukan Allah, tapi perintahnya katanya. Allah musta'an. Au nuzul malaki, atau yang turun itu malaikatnya.
Au nuzul rahmah, atau yang turun itu kasih sayangnya. Berarti bukan Allah Ta'ala yang turun itu loh. Kalau kita kan yakin, yang turunnya benar-benar Allah Ta'ala gitu loh. Bagaimana turunnya Allah alam. Mafhum? Karena kemarin kita lewati kan, jaminan-jaminan itu siapa yang mampu memberikannya? Hanya Allah Ta'ala kan. Yang berdoa dikabulkan, yang minta diberi, yang minta ampun diampuni. Siapa yang bisa mewujudkan ini semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Wa yaruddu 'alaihim bi annal malak, dan dibantah ya. Dibantah untuk mereka, bantah untuk mereka bahwasannya malaikat warahmah dan rahmat makhluqatun. Mereka semuanya makhluk. Malaikat makhluk bukan? Makhluk. Rahmat pun juga makhluk. Ya kan? La taqul, enggak mungkin mengatakan man yad'uni, man yastaghfiruni, wa man yas'aluni. Enggak mungkin kan? Siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan? Siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni? Siapa yang minta kepadaku aku beri? Enggak mungkin ngomong seperti ini kan? Kalau malaikat dan juga rahmat tadi. La as'al an ibadi ghairi. Yang aku tidak akan meminta kepada hamba-hamba selainku. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini memang benar-benar apa? Memberikan jaminan tadi itu, jaminannya. Sama sekali tidak apa? Tidak barakallahu meminta dari hamba sedikit pun tidak minta. Fa inna hadza kalamullah, maka sesungguhnya ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin memberikan jaminan itu malaikat itu nggak mungkin. Paham ya? Yang ngampuni dosa, mengabulkan doa, ya kan? Memberikan suatu pemberian ketika hamba meminta ya Allah Ta'ala. Terbantahkan sudah ya. Wa amma ma yata'allaq bi nuzulir rahmah allati hiya sifah. Adapun yang berkaitan dengan turunnya rahmat, turunnya kasih sayang, yang mana itulah sifat, ya kan? Ar-Rahim namanya, sifatnya rahmah. Fa nuzulus sifah yalzam minhu nuzulul mausuf. Turunnya sifat itu berarti mengharuskan turun juga mausufnya. Sekarang sifat ar-Rahman untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Kalau mereka mengatakan yang turun itu rahmatnya, masa rahmatnya tok? Yang punya sifat nggak turun? Paham belum? Sekarang gini contohnya. Ada seorang namanya Z, orangnya tinggi. Z ini tinggi. Z telah turun dari tangga. Kalau kita katakan ada salah seorang yang turun di tangga, orang yang tinggi turun di tangga. Yang turun tingginya sama orangnya juga. Sama orangnya kan? Karena sifatnya nempel dengan sifat gitu loh. Contohnya bilang gini, contohnya dakhala rajulun tawilun ilal masjid. Seorang laki-laki yang tinggi masuk ke masjid. Yang masuk itu laki-lakinya atau tingginya juga ikut masuk? Maksudnya tinggi saja atau laki-laki juga ikut? Ikut karena sifat tinggi untuk laki-laki tadi. Karena sifat itu nempel dengan sifat gitu loh. Nah, kata mereka yang turun itu kan rahmatnya. Rahmat sifat siapa? Sifat Allah. Otomatis Allah turun juga gitu loh. Terbantahkan itu aslinya. Allah musta'an. Mereka enggak berpikir itu loh, ngawur loh. Iya kan? Nah, namanya akal sudah rusak seperti ini. Karena kita lewati kemarin, al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Itu kaidah itu. Dinukilkan juga dari siapa itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan semakna al-aqlu as-sarihu la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Artinya, akal yang masih jernih, murni, belum tercampur syubhat itu tidak akan berseberangan dengan dalil yang sahih. Paham? Jadi kalau dalilnya sahih kok akalnya berseberangan, yang salah kan bukan dalilnya tapi akalnya. Normal enggak gitu loh. Jangan-jangan cuma 50%-an itu. Iya kan? Nah, Allahul musta'an. Ini aneh sekali nih. Kita lihat sini. Karena turunnya sifat itu mengharuskan turun juga yang disifati, ya kan? Nah, barakallah, masa sifat terpisah dari yang sifatnya enggak mungkin. Wa amma amrullahi azza wa jalla fa huwa nazilun ilal ard la yaqifis sama. Adapun perintah Allah Ta'ala, urusan Allah SWT itu senantiasa turun ke bumi, tidak berhenti di langit. Paham ya? Tidak berhenti di langit. Jadi walaupun seperti malam terakhir atau enggak, itu turun terus gitu loh. Kalau mereka batasi, berarti seperti malam terakhir saja kan? Kata mereka. Kama qala ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Zat yang mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Tsumma awamirullah fi kulli hin la tuqayyad bi sulusil akhir minal lail. Wallahu muwaffiq. Kemudian semua urusan Allah Ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala semuanya setiap saat itu enggak diikat dengan apa? Tidak diikat dengan sepertiga malam terakhir. Wallahu muwaffiq. Paham maksudnya? Sekarang urusan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala yang untuk barakallahu fiik untuk penduduk bumi itu semuanya itu sepertiga malam terakhir saja turunnya atau setiap saat? Setiap saat. Terbantah juga di situ. Paham ya? Terbantah di situ. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Berarti kesimpulannya kita sudah baca dan membahas seputar apa sifat nuzul. Bahwasanya Allah Ta'ala itu benar-benar turun
dari langit menuju langit dunia. Kapan tuh? Sepertiga malam terakhir. Setiap sepertiga malam terakhir. Di situ memberikan jaminan yang sangat luar biasa. Yang berdoa dikabulkan, yang minta diberi, yang minta ampun diampuni. Makanya disempatkan di situ untuk kalau bisa memungkinkan untuk qiyamul lail, salat malam. Karena apa? Karena sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya tentang orang yang enggak pernah salat malam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya tentang bagaimana keadaannya orang yang tidak pernah salat malam. Kata beliau, rajulun su', lelaki yang jelek. Bagaimana salat malam kau enggak pernah? Paham ya? Salat malam qiyamul lail ini kan ibadah yang mulia kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam itu ambillah sebagai amalan tambahan untukmu. Paham ya? Kemudian di situ salat tahajud. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau mau ditutup dengan witir, 1 rakaat boleh, 3 rakaat langsung boleh. Jadi 3 rakaat salam langsung boleh. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam boleh. Cara witir seperti itu kalau 3 rakaat. Yang enggak boleh itu seperti salat maghrib caranya. Jadi saya mau salat witir 3 rakaat, ada 2 cara. Cara pertama 3 rakaat langsung. Salamnya di akhir nanti. Cara yang kedua, nah barakallahu fiik, 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Cara yang dilarang adalah cara seperti salat maghrib. 2 rakaat dia enggak salam bangkit lagi. Baru nanti rakaat ketiga salam, itu enggak boleh. Jadi pahami? Ya, salat witir boleh 3 langsung, boleh 2 rakaat salam campur 1 rakaat salam. Jadi pahami ya insyaallah ya. Nah, salat witir. Nah, salat witir itu akhir malam. Maksudnya akhir apa? Akhir daripada salat malam itu witir. Ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Kemudian dalam semalam enggak ada 2 witir. La witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Terus bagaimana Ustaz kalau kita misalkan bangun lagi mau salat lagi, bukan witir. Salatnya salat sunnah mutlaqah. Maksudnya tatawwu mutlak, sifatnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, enggak witir lagi. Paham? Ini terkadang terjadi ketika salat tarawih. Iya kan? Malam kita sudah salat tarawih. Ternyata sepertiga malam terakhir bangun kita. Udah tarawih udah witir kan? Perlu enggak witir lagi? Enggak ada witir 2 kali. Sudah pahami ya? Salat sunnah silakan tapi jangan witir. Jadi enggak ada witir 2 kali dalam semalam. Kita lanjutkan dikit lagi. Halaman 22, isbatu sifatul ghatab lillahi azza wa jalla, masyaallah. Yaitu menetapkan sifat murka dan marah untuk Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu kadang-kala murka, kadang-kala marah dengan hamba-hambanya yang membuat marah. Paham ya? Jadi ini termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala marah bagi hamba-hambanya yang memang berhak untuk dimarah, dikasih marah dan juga dikasih kemurkaan. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif asaballah, pantunnya itu, yaghdabullahu ala ahli rada wa yuhibbullahu man kana syakar. Allah Ta'ala murka terhadap orang yang di atas kesesatan atau kekufuran. Rada itu adalah kekufuran atau kemurtadan. Wa yuhibbullahu man kana syakara, syakar. Dan Allah Ta'ala mencintai orang yang apa? Yang senantiasa bersyukur. Di sana ada 3 kunci. Kunci kebahagiaan seorang hamba. Disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal kitab Al-Qawaidul Arba'. Yang pernah belajar kitab Al-Qawaidul Arba' insyaallah paham. Di sana ada 3 kunci, 3 tanda orang itu bahagia. Pertama, idza u'tiya syakar. Kalau diberi bersyukur dia. Wa idza barakallahu fi wa idza tuliya sabar. Kalau diuji sabar. Wa idza adnaba istighfar. Kalau dia berbuat dosa langsung istighfar. Kata beliau fa inna haula salat unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 perkara tersebut adalah tanda-tanda kebahagiaan. Pertama, jika dikasih bersyukur. Kasih nikmat bersyukur. Kedua, jika diuji sabar. Yang ketiga, jika berdosa segera istighfar, enggak ditunda-tunda lagi. Mafhum? Dan ini pastikan ada pada diri kita. Jadi kalaupun kita dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, sedikit maupun banyak, bersyukur harus. Paham ya? Ketika sedikit, tetap kita bersabar dan bersyukur. Ketika banyak, tambah lagi bersyukur. Karena semakin hamba itu bersyukur, semakin lancar rezekinya. Itu pastikan sudah. Nah, jangan melihat masasih jangan. Ucapan masasih tinggalkan semuanya. Terus bagaimana fokus kepada inti daripada hadis, inti daripada ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Dan ini terbukti ini. Terbukti, antum buktikan juga kan? Jadi kalau semakin bersyukur semakin tambah nikmatnya. Dan kenikmatan walaupun harta enggak punya, kenikmatan diberi rasa cukup. Jadi ini penting sekali, rasa cukup di dalam diri kita. Rasa cukup dalam hati kita, inilah yang mendorong kita untuk bersyukur. Paham ya? Jadi walaupun taruhlah antum bekerja, kita bekerja, hasilnya sedikit hari ini, syukuri.
Semoga kedepannya lebih baik lagi. Rasa syukur itulah yang belum dimiliki sebagian orang. Makanya ada ungkapan, karena ahlus sunnah wal jamaah itu senantiasa sabar, ala kadarnya bersyukur dengan sesuatu yang ada walaupun sedikit. Sampai dinukilkan apa? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minar rahah was surur la jaladuna alaina bisuyuf. Artinya apa? Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja tahu tentang keadaan kita ini, tenang, santai, bahagia dengan ilmu syar'i, ya kan, dengan Al-Qur'an Sunnah, niscaya mereka akan datang kepada kita akan dicambuk dengan pedang. Iri maksudnya mereka itu. Sekarang tuh lihat pejabat-pejabat tuh, mereka tidur nggak? Tidur, kita juga tidur. Mereka punya kasur, kita juga punya kasur, istilahnya gitu kan. Mereka makan, kita juga makan. Mereka senang, kita juga senang. Tapi ada satu poin yang mereka nggak miliki, ilmu syar'i. Itulah yang mereka tidak miliki, sehingga ketenangannya nggak ada mereka. Sibuk aja ngurus jabatan, ya enggak? Sudah jadi gubernur pengen jadi atasnya lagi, ya kan? Sudah jadi RT pengen jadi RW. Sudah jadi kadus pengen jadi kades, ya kan? Terus sampai jabatan ujung-ujungnya apa? Kalau udah meninggal, dikubur di dalam tanah, kemudian mati, dimakan oleh tanah, habis semuanya. Bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang namanya nikmat dari Allah Ta'ala itu sedikit ataupun banyak tetap harus syukuri. Rasa syukur itu dimiliki orang-orang yang paham dan juga apa? Mengenal ilmu yang syar'i. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Sudah beragama Islam, beruntung sekali itu. Kemudian apa? Wa ruziqa kafafan, kemudian diberikan rezeki dengan kecukupan. Kecukupan ini nggak harus banyak loh ya. Jadi sedikit tapi dia rasakan cukup, udah Masya Allah. Paham ya? Nggak harus banyak. Paham ya? Karena ada sesuatu yang banyak tapi dia nggak cukup. Seperti orang para pencari dunia itu, hartanya kalau anda perhatikan, segajinya mungkin sepekan 1M, 2M, cukup nggak menurut mereka? Nggak cukup, nggak puas. Jadi waruziqa kafafan, kemudian orang tadi diberi apa? Rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah telah berikan pada dirinya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan. Bayangkan itu. Sedikit dia rasa cukup, Masya Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paling simpel, mereka santai, tenang, tetap apa, mereka menjaga ikhtiar, doa dan juga tawakul, santai. Tapi para pencari dunia, lihat, para pencari dunia itu duduk di majelis ilmu seperti ini nggak sempat. Anak yakin nggak sempat, karena mereka punya slogan, waktu adalah apa? Uang, fulus, ya kan? Nah, kalau kita kan waktu adalah ilmu, akhirat, ya kan? Di dunia ini mau berapa kali coba? Sekali aja kan? Karena sekali itu jangan disia-siakan itu loh. Kalau orang-orang itu kan pengennya mau hidup selamanya, sebagian mereka. Sudah bangun istana, bangun rumah, bangun ini. Rumahnya udah nggak usah nanya lagi dah. Mungkin bisa dikatakan bintang 7 sudah. Paham ya? Tapi masih nggak puas juga. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan seputar apa? Rasa syukur. 3 poin tadi, ingat-ingat ya. Jika diuji, sabar. Jika diberi, bersyukur. Jika berdosa, segera istighfar. Itu termasuk apa kata Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Maka sungguhnya 3 perkara tersebut kunci kebahagiaan. Masya Allah. Nah, kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, syarahnya, yakhdabullahu ala ahli rada. Allah telah murka kepada orang-orang yang rada. Apa rada? Alal kuffar. Murka kepada orang-orang yang mereka barakallahu fik, di atas kekufuran. Karena orang-orang kafir walaupun amalannya sedalam apapun, sedalam lautan, sebesar gunung, setinggi langit, itu enggak diterima sama sekali amalannya. Habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Bayangkan itu. Sia-sia walaupun nyumbang masjid 1M misalkan, 2M. Itu amalan mereka itu enggak akan jadi kebaikan di akhirat. Di dunia mungkin dia masih dapat pujian, tapi di akhirat enggak bisa. Mereka semuanya orang kafir di mana di akhirat? Di neraka, la yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup enggak mati. Waliyadu billah. Naam. Kita lihat sini, makanya kalau doakan orang kafir walaupun keluarga kita, jangan didoakan barakallahu fik. Barakallahu fik, hayakallah, keliru. Kalau dia masih kafir, hidayah, Allah yahdik itu. Dapat hidayah dulu. Masa orang kafir doakan barakallahu fik? Keliru ya. Nah, Allah musta'an. Dikondisikan, letakkan pada tempatnya. Hidayah nomor 1, Allah yahdik, hadakallah. Masuk Islam dulu baru didoakan dengan apa? Keberkahan. Kita lihat sini. Wa man ilaihim mimman yaf'al mughadabatillahi azza wa jalla minal kufriyat wal bid'ah wal ma'asi. Dan murka terhadap orang yang apa?
yang bersama mereka dari kalangan kufar, dari kalangan orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang bisa bikin Allah Ta'ala murka, berupa kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Perkara kebid'ahan ini hati-hati sekali. Karena kebid'ahan ini barakallahu fi, kenapa banyak orang yang suka itu loh? Karena dihiasi-hiasi oleh setan. Makanya ahlu bid'ah itu jarang sekali yang cepat tobatnya dibanding ahlu ma'asi. Ya kan? Karena ahlu bid'ah ini, pelaku kebid'ahan ini, mereka meyakini bid'ah yang dia lakukan itu ibadah itu loh. Sehingga mau ninggalkan gimana? Iya kan? Nah, barakallahu fik, banyak kejadian seperti ini kan. Ini bagus, ini kalau seandainya ada gini bagus. Nah, bagusnya itu jangan cuma dilihat dari bagus di zahirnya aja. Bagusnya itu ada nggak syariatnya gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fik, seperti itu. Baik metode dalam mengajari anak kita, metode dalam mengajarkan Al-Qur'an Sunnah di hadapan apa? Orang-orang yang belajar, ada nggak cara-cara seperti itu diajarkan. Jadi bukan sekedar ini bagus, ini indah. Tidak setiap yang indah yang bagus itu apa? Disyariatkan. Tapi kita tolak ukurnya adalah apa? Ada nggak contohnya? Kalau itu perkara ibadah, ada nggak contoh dari Al-Quran atau dari As-Sunnah? Sekarang orang-orang yang memperingati Maulid Nabi, ya kan, memperingati Surah Mi'raj, menurut mereka indah loh. Ini bagus ini, mengenang jasa-jasa dahulu Rasulullah bagaimana perjuangan beliau. Kelihatannya bagus kan? Nah, tapi di balik rasa indah dan bagus yang mereka miliki tersebut, mereka nggak melihat ada nggak contohnya itu loh. Paham ya? Kalau kita kan lihat dulu, contohnya ada nggak? Nah, ada contohnya, sami'na wa ta'na. Enggak ada, tinggalkan. Ya kan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Rugi yang itu. Nah, Allahul musta'an. Wal ma'asi dan kemaksiatan. Jadi, semua perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala tinggalkan. Baik itu perkara maksiat, perkara bid'ah, perkara kekufuran, tinggalkan semuanya. Nah, dan jangan pernah berharap ahlu sunnah suruh bersatu dengan ahlu bid'ah, enggak bisa. Paham ya? Dimanapun mereka berada, ahlu sunnah kok suruh bersatu, damai aja, bersatu jaga ukhuwah gimana? Ya kan? Ukhuwah itu akan terbangun kalau dibangun di atas sunnah, ya kan? Kalau dibangun di atas kebid'ahan nggak akan bisa bersatu. Kemarin kami sebutkan bagaikan apa? Air dengan minyak. Kazzat wal ma' la yastami'ani abada. Kazzat wal ma' la yastami'ani abada. Seperti air dan apa? Minyak tidak akan pernah bersatu. Di mana ada kebid'ahan, pasti apa? As-sunnah akan menghantamnya, membantahnya. Di mana tegak as-sunnah, kebid'ahan hancur. Kan gitu. Nah, tapi itu bersatu tidak bisa. Seperti itu. Kita lihat sini. Wa fihi hada isbatu sifatul ghadab lillah azza wajal. Dan di dalam pantun ini terdapat penetapan sifat ghadab, murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min as-sifatil fi'liyati yaghdab mata sya' wa kaifa sya'. Masyaallah. Yang mana sifat ghadab, sifat marah ini merupakan sifat-sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Yaghdab mata sya' wa kaifa sya'. Allah Ta'ala murka dan marah kapan Allah Ta'ala kehendaki dan bagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Mafhum? Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Jadi enggak ada yang serupa. Kalau orang itu kan marah karena ada yang dibikin marah kan. Ada yang bikin marah dalam artian ada sebab-sebabnya seperti itu. Kalau Allah Ta'ala ketika marah itu karena apa? Karena memang itu sifat bagi Allah Ta'ala, kemudian hamba itu bikin perkara-perkara yang bikin Allah Ta'ala marah gitu loh. Bukan karena ketergantungan Allah Ta'ala dengan hambanya, tidak. Paham ya? Jadi penting sekali ini. Jadi walaupun Allah Ta'ala marah, bukan termasuk sifat yang tercela ini ya. Ini justru sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala, karena marahnya pada tempatnya. Paham ya? Murka terhadap orang-orang yang berbuat kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Yang terakhir, wa qad dalla ala hadhihi sifat al-kitab was-sunnah wal ijma', dan sungguh telah menunjukkan sifat ini, sifat ghadab murka Allah Ta'ala ini dalil Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma'. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Lihat ini. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dengan sengaja, balasan neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah Ta'ala murka terhadapnya dan melaknatnya. Ingat-ingat, laknat kalau datang dari Allah Ta'ala apa artinya? Laknat dari Allah Ta'ala dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Kalau Arabnya at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Ta'ala. Lihat. Yang bunuh saudaranya dengan sengaja. Yang tidak sengaja aja kena denda, apalagi dengan sengaja. Lihat. Zaman sekarang kan penuh dengan apa? Gaya-gaya yang penuh dengan modus kan. Prank. Tahu prank antum? Deketin ngeprank. Nah, karena ngeprank itu aslinya modus, modal dusta, ya kan? Nah, dia naik motor ngebut itu,
Ada sekumpulan orang dia ngebut, kemudian begitu dekat dia mendadak. Akhirnya orang pada takut semuanya, ngeprank katanya. Itu kalau punya penyakit jantung bisa mati. Kaget itu loh. Akhirnya bunuh saudaranya tanpa disengaja, bayangkan itu. Makanya hindari seperti itu ya. Karena kita saksikan kadang-kala orang-orang pada bukan hanya di media sosial aja, realita yang kita saksikan kadang-kadang orang pada iseng-iseng ngeprank katanya. Tapi bahaya itu loh. Karena modalnya dusta, ya kan? Saudaranya naruh air minum ya, di botol air minum air putih diisi garam sama saudaranya. Ngeprank katanya diminum, wah pahit sekali atau seperti itu nggak boleh juga, bahaya. Nah ini lihat ini, kalau sengaja balasannya neraka jahanam, kemurkaan Allah Ta'ala menimpa dirinya, laknat menimpa dirinya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan masih dipersiapkan untuk dia azab yang pedih, azab yang besar kalau membunuh saudaranya dengan sengaja. Allahul musta'an. Wa qala khairul maghdubi 'alaihim waladdallin, dan juga perkataan Allah Ta'ala, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang sesat. Siapa orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala ini? Orang Yahud yang mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Siapa orang yang sesat ini? Orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan dua-duanya, beramal dengan ilmu. Paham? Ada orang Yahud, mereka ilmu banyak tapi nggak mengamalkan. Orang Nasara bermodalkan ibadah tapi tanpa ilmu. Ibadahnya semangat tapi tanpa ilmu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bahkan kaum muslimin secara umum seharusnya menggabungkan dua perkara, yaitu beramal dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab, yang kita ambil. Adapun dalil dari as-sunnah insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.